Hai, jumpa lagi di channel Ahmad Juanda, Guru Pembelajar. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan contoh dan pembahasan soal-soal tes potensi skolastik pemahaman bacaan. Namun sebelumnya, mohon kiranya untuk like dan subscribe di channel ini. Dan bagi yang telah subscribe, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 1. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah hewan yang mempunyai ekor. Tidak semua hewan berekor dapat memanjat. Jadi, 1. Kucing tidak akan mati. 2. Kucing dapat memanjat pohon. 3. Kucing akan mati. 4. Kucing dapat memanjat pohon. Jawabannya adalah pilihan ketiga, yaitu kucing akan mati. Pembahasan: kucing adalah hewan, sedangkan hewan adalah makhluk hidup dan makhluk hidup akan mati. Jadi pilihan yang benar adalah kucing akan mati. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 2. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa dapat memilih 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. N selalu diambil semester pertama. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Apabila H diambil pada semester 5, maka terdapat berapa kemungkinankah jadwal kondisi di atas? 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Jawabannya adalah 2. Pembahasan: bila H diambil pada semester 5, kemungkinan pertama susunannya adalah N, K, J, L, H, M, G, dan F. Dan kemungkinan kedua adalah N, L, J, K, H, M, G, F. Jadi, ada 2 kemungkinan. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 3. Konsumen saat ini menunjukkan minat yang lebih besar terhadap produk-produk perawatan kecantikan. Tingkat penjualan produk ini meningkat lebih cepat daripada 2 kategori utama produk kategori lainnya, kosmetika dan minyak wangi. Penyebab gejala ini adalah keinginan untuk tampil muda dan alamiah, dengan kulit yang menarik. Manakah pernyataan berikut ini yang bertentangan atau tidak sesuai dengan gagasan paragraf di atas? 1. Penjualan produk pengharum mengalami peningkatan yang lebih kecil daripada produk perawatan kecantikan. 2. Penjualan produk kosmetika mengalami peningkatan. 3. Kosmetika diyakini tidak membuat kulit wanita tampak lebih muda dan alami. 4. Konsumen muda tidak lagi membeli minyak wangi. Jawabannya adalah pilihan ketiga, yaitu kosmetika diyakini tidak membuat kulit wanita tampak lebih muda dan alami. Pembahasan: dalam bacaan dijelaskan bahwa konsumen menganggap kosmetik bisa membuat kulit tampil muda, alamiah, dan lebih menarik. Jadi, pernyataan bahwa kosmetika diyakini tidak membuat kulit wanita tampak lebih muda dan alami adalah salah. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa dapat memilih 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. N selalu diambil semester pertama. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. H dapat diambil pada setiap semester berikut ini, kecuali 1. Tidak dapat ditentukan. 2, 3, 3, 4, 4, 2. Jawabannya adalah
Pilihan pertama, tidak dapat ditentukan. Pembahasan, tidak ada jawaban yang memenuhi karena dari yang diketahui kita tidak dapat menentukan jawaban yang memenuhi. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 5. Konsumen saat ini menunjukkan minat yang lebih besar terhadap produk-produk perawatan kecantikan. Tingkat penjualan produk ini meningkat lebih cepat daripada dua kategori utama produk kategori lainnya, kosmetika dan minyak wangi. Penyebab gejala ini adalah keinginan untuk tampil muda dan alamiah, dengan kulit yang menarik. Di antara yang berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan isi paragraf di atas? 1. Terdapat dua kelompok produk kecantikan. 2. Kategori kosmetika meliputi produk-produk yang digunakan untuk merawat kesehatan kulit. 3. Terdapat sedikitnya 3 kelompok produk kecantikan. 4. Produk kecantikan terdiri dari kosmetika, minyak wangi dan produk perawatan kulit. Jawabannya adalah pilihan ketiga. Terdapat sedikitnya 3 kelompok produk kecantikan. Pembahasan, dari bacaan jelas bahwa 3 kelompok produk kecantikan adalah perawatan kecantikan, kosmetika dan minyak wangi. 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E dan F, masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas 1 kali saja dan sesuai dengan urutan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A, B akan maju sebelum C. F akan maju sebelum D. Apabila E maju persis sebelum C, ada berapa urutan yang berbeda ke-6 presentasi tersebut dapat dibuat? 1, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 2. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu 2. Pembahasan, jika C maju urutan keempat maka E ketiga. Urutan ini tidak memungkinkan D menjadi pembicara ketiga setelah A. Jadi yang mungkin adalah C pada urutan terakhir. Kemungkinan tersebut adalah A, B, F, D, E, C, dan A, F, B, D, E, C. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 7. Konsumen saat ini menunjukkan minat yang lebih besar terhadap produk-produk perawatan kecantikan. Tingkat penjualan produk ini meningkat lebih cepat daripada dua kategori utama produk kategori lainnya, kosmetika dan minyak wangi. Penyebab gejala ini adalah keinginan untuk tampil muda dan alamiah, dengan kulit yang menarik. Di antara berikut ini, manakah yang paling tepat? 1. Penjualan minyak wangi naik dengan 100%, penjualan kosmetika naik 12%. 2. Jika penjualan kosmetika adalah Rp7 miliar, maka penjualan produk perawatan kecantikan adalah Rp8 miliar. 3. Penjualan produk perawatan kecantikan naik dengan 15%, penjualan kosmetika naik 10%. 4. Jumlah konsumen kosmetika bertambah 10 juta orang, jumlah konsumen produk perawatan kecantikan bertambah 11 juta orang. Jawabannya adalah pilihan ketiga, yaitu penjualan produk perawatan kecantikan naik dengan 15%, penjualan kosmetika naik 10%. Pembahasan, disebutkan bahwa penjualan produk perawatan kecantikan lebih cepat. Ini berarti tingkat kenaikan menunjukkan persentase bukan jumlah penjualan. Jadi, pernyataan yang tepat adalah penjualan produk perawatan kecantikan naik dengan 15%, penjualan kosmetika naik 10%. Ada sebuah grup belajar yang terdiri dari 2 siswi yaitu Anissa dan Cindy, dan 2 siswa yaitu Bambang dan Doni. Salah seorang dari mereka ahli matematika dan yang lainnya pandai fisika, kimia dan bahasa Inggris. Pada suatu waktu mereka belajar bersama di rumah Anissa dan duduk di meja persegi 4 dengan susunan sebagai berikut. Ahli matematika duduk di sebelah kiri Anissa, ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang, Cindy dan Doni duduk berdekatan, sementara salah seorang siswi duduk di sebelah kiri ahli fisika. Siapakah yang ahli pandai bahasa Inggris? 1. Anissa. 2. Cindy. 3. Doni. 4. Bambang. Jawabannya adalah pilihan pertama, yaitu Anissa. Pembahasan, dari keterangan yang ada, kita dapat membuat sketsa gambar berikut. Di sebelah kiri Anissa adalah ahli matematika yaitu Bambang, karena Bambang duduk berseberangan dengan ahli kimia.
Jika Bambang duduk berseberangan dengan Anissa, maka Cindy dan Doni juga berseberangan. Ini jelas salah karena menurut pernyataan mereka berdekatan. Jadi, Cindy yang ahli kimia harus duduk berseberangan dengan Bambang karena salah seorang siswi duduk di sebelah kiri ahli fisika yaitu Doni yang berseberangan dengan Anissa. Jadi, ahli bahasa Inggris adalah Anissa. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa dapat memilih 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. N selalu diambil semester pertama. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Urut-urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8 adalah 1. G, J, F, H, M, K, L, 2. J, H, G, F, M, K, L, 3. M, K, L, J, G, F, H, 4. M, H, L, J, G, F, K. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu M, H, L, J, G, F, K. Diketahui 4 ketentuan. 1. N selalu diambil semester pertama. 2. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. 3. H harus diambil sebelum mata kuliah F. 4. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Pilihan kedua dan pertama tidak sesuai dengan ketentuan keempat. Pilihan ketiga tidak sesuai dengan ketentuan ketiga. Jadi, jawaban yang mungkin hanya pilihan keempat. Urutannya, M, H, L, J, G, F, K. 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas 1 kali saja dan sesuai dengan urutan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. B akan maju sebelum C. F akan maju sebelum D. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? 1. E akan maju pada urutan ke-6. 2. D akan maju pada urutan ketiga. 3. A akan maju pada urutan pertama. 4. F akan maju pada urutan ke-6. Jawabannya adalah pilihan pertama, yaitu E akan maju pada urutan ke-6. Pembahasan. Pilihan kedua tidak mungkin karena menjadi pembicara ketiga setelah A, jadi jika A pertama maka D urutan keempat. Pilihan ketiga benar karena A bisa maju pertama dengan susunan A, F, E, D, B, C. Pilihan keempat salah karena F harus maju sebelum D sehingga F tidak mungkin terakhir kali. Pilihan pertama benar dengan pilihan urutan F, A, B, C, D, E. Karina dan Tommy baru saja menikah. Sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing untuk menghemat uang. Tommy bekerja di sebuah perusahaan dan berusaha sedapat mungkin untuk lembur guna menambah penghasilannya. Karina bekerja paruh waktu, part-time, dan ikut kursus bidang manajemen dan bisnis. Ia berharap setelah selesai kursus akan memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja di tempat lain. Mereka berdua berusaha keras untuk dapat menabung agar terkumpul dana yang cukup untuk memiliki usaha sendiri yang diimpikan sejak lama. Pencapaian tujuan mereka sangat ditentukan oleh 1. Banyaknya kerja lembur yang dilakukan oleh Tommy. 2. Keharmonisan keluarga Tommy dan Karina. 3. Selesainya Karina mengikuti kursus manajemen dan bisnis. 4. Tersedianya modal untuk investasi. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu tersedianya modal untuk investasi. Pembahasan. Dari kalimat terakhir pula dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan mereka sangat ditentukan oleh tersedianya modal untuk investasi. Karina dan Tommy baru saja menikah. Sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing untuk menghemat uang. Tommy bekerja di sebuah perusahaan dan berusaha sedapat mungkin untuk lembur guna menambah penghasilannya.
Karina bekerja paruh waktu, part-time, dan ikut kursus bidang manajemen dan bisnis. Ia berharap setelah selesai kursus akan memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja di tempat lain. Mereka berdua berusaha keras untuk dapat menabung agar terkumpul dana yang cukup untuk memiliki usaha sendiri yang diimpikan sejak lama. Apakah yang ingin dicapai oleh Karina dan Tommy? 1. Memiliki keahlian untuk bekerja di beberapa perusahaan sekaligus. 2. Menemukan perusahaan tempat bekerja yang dapat memberikan gaji tinggi. 3. Mempunyai tabungan uang yang banyak. 4. Membuka bisnis sendiri. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu membuka bisnis sendiri. Pembahasan. Dari kalimat terakhir dijelaskan, mereka berdua berusaha keras untuk dapat menabung agar terkumpul dana yang cukup untuk memiliki usaha sendiri yang diimpikan sejak lama. Artinya mereka ingin membuka usaha sendiri. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa dapat memilih 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. N selalu diambil semester pertama. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Semester tercepat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2. Jawabannya adalah pilihan kedua, yaitu 4. Pembahasan. Perhatikan pernyataan pertama, kedua dan ketiga. F paling cepat diambil pada semester 4. Jika diurutkan sebagai berikut, N, H, G, F. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 14. Baru-baru ini dikabarkan bahwa krisis yang terjadi menyebabkan jumlah penjualan mobil sedan tahun ini turun sebanyak 10% dari jumlah penjualan tahun sebelumnya, sedangkan penjualan mobil minibus turun 80%. Ini berarti 1. Pilihan kedua, ketiga, dan keempat tidak benar. 2. Untuk 2 tahun terakhir, jumlah penjualan mobil sedan adalah lebih besar daripada mobil minibus. 3. Tahun ini jumlah mobil sedan yang terjual lebih sedikit daripada mobil minibus. 4. Jika penjualan mobil sedan turun 100 unit, penjualan mobil minibus turun 98 unit. Jawabannya adalah pilihan pertama, yaitu pilihan kedua, ketiga, dan keempat tidak benar. Dalam bacaan tidak menyajikan data jumlah penjualan, namun hanya dalam bentuk persentase. Artinya kita tidak bisa membandingkan penjualan sedan dan minibus. Jadi, pilihan kedua, ketiga, dan keempat tidak benar. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Jadi, 1. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. 2. Sebuah kendaraan adalah motor. 3. Motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin. 4. Tak ada sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu tak ada sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Pembahasan. Semua kendaraan berbahan bakar bensin, motor tidak berbahan bakar bensin. Artinya, tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas 1 kali saja dan sesuai dengan urutan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. B akan maju sebelum C. F akan maju sebelum D. Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? 1. E, F, A, C, B, D. 2. B, A, F, E, D, C. 3. E, F, A, B, D, C. 4. A, F, C, D, B, E. Jawabannya adalah pilihan kedua, yaitu
B, A, F, E, D, C. Pembahasan. Pilihan pertama menyalahi pernyataan 2 dan 3. Pilihan keempat menyalahi pernyataan 1 dan 3 dan pilihan ketiga menyalahi pernyataan 2. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas soal nomor 17. 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan urutan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. B akan maju sebelum C. F akan maju sebelum D. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan urutan yang lengkap dan akurat mengenai mahasiswa yang dapat maju segera setelah C maju? 1, D, 2, D, E, F, 3, E, 4, E, A. Jawabannya adalah pilihan kedua, yaitu D, E, F. Diketahui ada mahasiswa yang maju setelah C, berarti C pada urutan keempat dan susunannya adalah F, B, A, C, E, D atau B, A, F, C, D, E atau E, B, A, C, F, D. Perhatikan bahwa yang segera maju setelah C adalah D, E, dan F. Di dalam sebuah koran diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu 500-an buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR menuntut perbaikan upah. Jika berita ini benar, manakah di antara yang berikut ini paling sesuai? 1. Hanya dengan berunjuk rasa, upah akan naik. 2. Setiap kali menginginkan kenaikan upah, buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR. 3. Buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR DPR. 4. Satu-satunya tempat berunjuk rasa bagi buruh agar naik adalah di sekitar gedung MPR DPR. Jawabannya adalah pilihan ketiga, yaitu buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Pembahasan, dari soal disebutkan bahwa yang berunjuk rasa, 500-an. Angka tersebut dapat menunjuk angka 520. Sementara pilihan pertama, kedua dan keempat jelas salah. 6 mahasiswa yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan urutan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. B akan maju sebelum C. F akan maju sebelum D. Apabila B maju pada urutan kelima, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? 1. D maju pada urutan keempat. 2. A maju pada urutan pertama. 3. E maju pada urutan ketiga. 4. A maju pada urutan ketiga. Jawabannya adalah pilihan kedua, yaitu A maju pada urutan pertama. Pembahasan, jika B maju pada urutan kelima maka D harus pada urutan keempat karena D harus menjadi pembicara ketiga setelah A. Jadi, agar hal itu terpenuhi maka A harus maju pada urutan pertama dan C pada urutan terakhir. Sahabat guru pembelajar, sekarang mari kita bahas nomor terakhir, yaitu nomor 20. Pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa dapat memilih 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. N selalu diambil semester pertama. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. H harus diambil sebelum mata kuliah F. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Apabila J diambil dari semester 4, maka G harus diambil semester 1, semester 6. 2, semester 2, 3, semester 3, 4, semester 5. Jawabannya adalah pilihan keempat, yaitu semester 5. Pembahasan, jika J diambil pada semester 4, maka susunannya adalah N, H, K, J, G, F, M, L. Terlihat bahwa G harus diambil pada semester 5. Sahabat guru pembelajar,
Itulah pembahasan soal-soal skolastik pemahaman bacaan. Apabila ada yang ingin didiskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.